seputar Makassar dan sekitarnya. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di 89,3 Fajar FM dengan call sign kami PM8 FBI. Masih ada saya, Jati Sunarto, dan tentu saja kita juga masih akan melanjutkan kebersamaan kita di program seputar Makassar dan sekitarnya untuk edisi hari ini pendengar, Senin tanggal 29 Juni 2015 ya. Tapi untuk edisi kali ini pendengar, kami akan menghadirkan talk show bersama International Labour Organization atau ILO yang tentu saja bahwasannya kita akan menyoal terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai peran dan juga jasa pekerja rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan PRT begitu pendengar ya. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut dan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti Anda juga boleh berinteraktif di 447447 line telepon yang dapat Anda gunakan dan juga di line SMS kami di 0811 410 893. Nah pendengar, tentu saja bahwasannya pekerja rumah tangga atau yang lazim dikenal dengan singkatan PRT ini sudah diakui ya secara global sebagai profesi yang juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana isu tentang pekerjaan yang layak bagi PRT mulai menjadi wacana yang serius di antara pemangku kepentingan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena Indonesia adalah negara terbesar kedua pemasok pekerja migran yang ada di dunia begitu pendengar ya. Para pekerja tersebut sebagian besar ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT pendengar. Nah, tentu saja hal tersebut ini juga membuktikan bahwa peran pekerja migran khususnya PRT menjadi sangat signifikan dalam perekonomian dan juga masyarakat Indonesia. Jadi memang tidak berlebihan jika mereka juga dijuluki sebagai pahlawan devisa. Namun gelar mulia tersebut seringkali berbanding terbalik juga dengan kenyataan hidup yang harus mereka alami. Sebab ada banyak cerita pilu begitu tentang penyiksaan bahkan pembunuhan yang dialami oleh pekerja rumah tangga baik yang bekerja di dalam ataupun di luar negeri. Jadi ini seperti sebuah lingkaran setan yang tak berujung begitu ya. Oleh karena itu perhatian serius oleh semua pihak khususnya pemerintah terhadap kondisi kerja PRT terutama mereka yang bekerja di dalam negeri ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk diperhatikan ya. Ini kurang lebih gambarannya pendengar ya terkait dengan persoalan tersebut dan dalam rangkaian juga untuk peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada tanggal 12 Juni 2015 lalu dan juga Hari PRT Internasional yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2015. ILO Promote Project ini bekerja sama dengan Fajar FM akan tentu saja mengulas lebih lanjut terkait dengan gambaran besar yang tadi sudah saya sampaikan untuk Anda pendengar ya. Yang pasti bahwasanya tema kita hari ini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai peran dan jasa pekerja rumah tangga pendengar atau PRT ya. Nah tentu saja pendengar, saya saat ini juga sudah kedatangan 2 narasumber yang akan mengurai lebih lanjut terkait dengan tema kita hari ini. Ada Koordinator Provinsi ILO Promote Project Sulsel, Bapak Muhammad Rashidi Bakri. Saya sapa dulu Pak Rashidi. Selamat pagi menjelang siang Pak Rashidi. Ya, selamat pagi Bu. Apa kabar Pak Rashidi? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini masih semangat ya Pak ya? Masih ya. Sembari menjalankan ibadah puasa Pak Rashidi ya. Iya. Oke, insya Allah sampai setialah ya sampai maghrib nanti. Selain ada koordinator provinsi ILO Promote Project Sulsel Bapak Muhammad Rashidi Bakri. Ini juga kita tidak ketinggalan hadir seorang ibu bernama Nur Hayati. Ini sapa dulu Ibu Nur Hayati. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya, nggak lagi sibuk ya pagi hari ini. Nah, Ibu Nur Hayati ini pendengar bekerja sebagai pekerja rumah tangga ya. Dan sebagai informasi tambahan pendengar bahwa Ibu Nuryati ini adalah salah seorang PRT yang membintangi foto story yang dibuat oleh anaknya yang bernama Handika dengan judul Nuryati ya. Jadi ini anaknya Ibu Nuryati, Handika juga turut hadir pendengar ya di tengah-tengah kita pagi hari ini. Jadi foto story ini sudah pernah ditayangkan ya Pak ya di XX1 Jakarta dan juga Makassar pada 16 Juni lalu ya kalau nggak salah. Iya benar. Seperti itu ya, dan juga ada 8 karya video diaries dan juga foto story
lainnya begitu yang dibuat oleh remaja di Makassar dan juga Jakarta, dan anaknya Ibu Nuriati ini menjadi bagian yang juga membuat begitu salah satu story-nya begitu ya, Pak ya. Salah satu pemenang. Ya. Begitu ya, salah satu pemenangnya ya, Pak ya. Karena waktu itu kan kita kasih ada proses seleksi untuk memberi beasiswa kepada teman-teman remaja, yang kemudian yang proposal terbaik itu yang kemudian dipilih, dikasih beasiswa untuk buat film dan foto story-nya. Ya. Begitu ya. Tapi kalau apakah ini melibatkan anak-anak pekerja rumah tangga ataukah tidak? Atau kebetulan Tidak, Handika ini punya potensi begitu? Kebetulan saja. Jadi yang dilibatkan waktu itu kan anak-anak SMA yang diundang. Kegiatannya juga di gedung Geraha Pena ini. Jadi dihadiri ada lebih 100 pelajar. Nah kebetulan Handika ini ternyata tertarik untuk ikut, dan ternyata ibunya itu ya memang benar bekerja sebagai PRT ya. Seperti itu ya, Pak ya. Baik. Tapi tentu saja Pak, kita akan segera mengurai banyak hal ya terkait dengan tema kita, bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi peran dan juga jasa PRT ya. Tadi saya juga sudah memaparkan sesungguhnya garis besarnya bagaimana terkait dengan pekerja rumah tangga kita hari ini, begitu Pak Rashidi ya. Nah, Pak Rashidi, tentu saja kita pengen tahu apa sih sesungguhnya tujuan dari Promote Project ini, Pak? Ya, jadi pertama Promote Project itu bertujuan untuk meningkatkan decent work for domestic workers atau kerja layak untuk PRT. Iya. Nah, apa itu kerja layak untuk PRT? Ya kita mau berharap agar PRT ini juga benar-benar dihargai sebagai satu profesi sendiri gitu. Iya. Kita tahu kontribusi mereka sangat besar sebenarnya. Artinya gini, orang-orang yang bekerja secara berkarya di luar rumah gitu, seringkali tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya tidak bisa bekerja maksimal di luar rumah kalau tidak didukung oleh peran PRT yang bekerja untuk mereka di rumahnya gitu, entah itu babysitter, bekerja untuk cleaning dan sebagainya. Ya kita bisa membayangkan misalnya Anda yang bekerja di luar kalau pulang ke rumah mendapati situasi rumah sedang berantakan, tentu itu bisa memicu stres kan, dan itu juga pada akhirnya akan berimplikasi pada kinerja Anda di tempat Anda bekerja di luar gitu. Nah, belum lagi kalau urusan anak misalnya. Ya, kalau semua itu tidak didukung oleh kerja PRT, saya kira ini akan sulit orang untuk berkarya di luar gitu. Nah, pada tahap inilah kita mengkampanyekan, mendorong masyarakat dan pemerintah untuk secara perlahan mengakui kerja atau memberi kerja layak untuk PRT. Kerja layak untuk PRT itu seperti apa ya? Ada jam kerja yang jelas. Ada kontrak, ada job desk-nya misalnya kan. Dengan ada kontrak itu akan memberi keuntungan tidak saja kepada PRT tapi juga kepada majikan gitu. Kalau ada kontrak kerjanya misalnya PRT itu dari jam katakanlah dari jam 6, biasanya kan mereka mulai beraktivitas dari jam 5 pagi ya, menyiapkan sarapan. Nah, misalnya setelah majikan ke kantor misalnya, apa yang mereka harus kerjakan? Seringkali kan mungkin kita majikan itu seringkali curiga, ini PRT kalau kita tinggal di rumah ini paling leha-leha saja. Nah, kalau ada job desk yang jelas kan, dengan begitu kerjaan mereka juga menjadi lebih terukur. Dan jangan lupa juga bahwa sebenarnya ketika majikan meninggalkan rumah, PRT itu juga berperan sebagai dalam posisi siaga juga misalnya. Mereka misalnya kemarin kejadian ada PRT yang terpaksa harus berkelahi karena ada maling. Untung PRT-nya, tapi yang terakhir ini ada kejadian lagi, PRT meninggal di rumah karena rumah itu dirampok kemudian dibakar oleh perampoknya. Jadi ini banyak sekali resiko-resiko yang sangat rentan dihadapi oleh PRT. Nah, jadi sebenarnya ketika majikan pergi itu juga selain mereka katakanlah diberi tanggung jawab untuk cleaning dan sebagainya, mereka juga dalam posisi siaga menjaga jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi di rumah itu. Katakanlah kalau misalnya
lupa matikan kompor atau apalah segala macam hal-hal yang bisa membahayakan rumah gitu. Nah di situ peran penting PRT yang kadang tidak diperhitungkan, padahal mereka sebenarnya dengan saat majikan pergi pun mereka tetap beraktivitas gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Banyak pekerjaannya begitu ya Pak ya, meskipun juga memang terkadang bahwa sang majikan begitu ya, ini biasanya juga menduga-duga begitu ya Pak ya, kalau misalnya ditinggal ke kantor atau beraktivitas lainnya begitu ya Pak ya. Tapi disinilah kemudian mengapa penting juga ada kontrak yang jelas atau MOU yang jelas, job desk yang jelas begitu ya, terkait juga dengan waktu yang kemudian harus dilakukan begitu ya, atau dikerjakan oleh pekerja rumah tangga kita hari ini begitu Pak Rashidi ya. Tapi kita hari ini juga tidak menutup mata Pak Rashidi, karena tentu saja bahwa kalau kita merujuk pada hasil analisis data survei tenaga kerja nasional atau Sakernas tahun 2012 ini menunjukkan bahwa ada sekitar 2.555.000 PRT itu berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri begitu ya. Ini usia-usia masih sekolah begitulah Pak. Bagaimana kemudian untuk menanggulangi hal seperti ini? Apa concern dari ILO sendiri? Iya, sebenarnya ini pekerjaan rumah tangga itu masuk kategori salah satu bentuk terburuk bagi pekerja anak. Nah, ketika dikategorikan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, maka sebenarnya itu pemerintah punya kewajiban untuk menarik anak-anak itu yang karena sesuai peraturan perundangan ya, semua bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak itu dilarang. Iya. Ya, jadi di situ peran pemerintah untuk melakukan penarikan, kemudian ini memang menjadi kerjaan lintas sektor, jadi melibatkan kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya anak-anak yang sudah ditarik dari pekerjaan terburuk itu kemudian difasilitasi untuk bisa bersekolah kembali. Jadi koordinasi lintas sektor dengan dinas pendidikan dan dinas pendidikan yang kemudian mengirim mereka untuk kembali bersekolah gitu ya. Begitu ya Pak ya. Karena ini juga memang cukup memprihatinkan ya, kalau kemudian memang datanya juga cukup tinggi ya, 15 tahunan ke atas begitu ya Pak ya. Tapi ini tentu saja seperti yang Pak Rashidi sampaikan di awal tadi, bahwasanya memang pekerja rumah tangga kita hari ini juga butuh yang namanya perlindungan hukum begitu Pak Rashidi. Mengapa PRT kita hari ini berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka ini juga pekerja dan kontribusi mereka itu kan sangat penting. Jadi selama ini kan kita sadar atau tidak itu sudah terjadi di mana-mana. Ternyata banyak praktek apa yang disebut dengan perbudakan modern, praktek modern slavery yang menimpa banyak PRT di berbagai tempat di berbagai negara. Jadi kalau kita misalnya ikuti cerita di Medan kemarin, bagaimana PRT ternyata sekian lama itu mereka disekap di dalam ruangan dan dipekerjakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi gitu. Jadi ini memang yang problem, terutama pekerja PRT yang bekerja live in di dalam rumah majikan gitu kan, karena seringkali itu kan mereka yang tinggal di dalam rumah majikan itu di ranah privat selama ini kan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dicampuri oleh publik gitu, karena mereka ada di ranah privat. Nah, sehingga disitulah pentingnya ada pengakuan hukum. Pengakuan hukum terhadap keberadaan profesi PRT itu akan menjadikan hubungan kerja antara majikan dan PRT itu juga akan mendapat kontrol dari pemerintah gitu kan. Selama ini kan karena dianggap sebagai ranah privat, PRT ini bagian dari keluarga. Anda tidak boleh ikut campur urusan keluarga saya, tapi prakteknya ternyata banyak terjadi ketidakadilan. Banyak terjadi ketidakadilan, tapi tidak semua juga ya. Itu yang kita hindari. Ada praktek penyiksaan, bahkan pembunuhan yang dialami PRT. Nah, praktek-praktek seperti itu jangan sampai terulang lagi gitu. Nah, adanya proteksi itu juga akan menjamin hak kedua belah pihak. Jadi bukan saja PRT tapi juga majikannya gitu. Ketika kita menganggap orang sebagai keluarga, semestinya kita men-treat atau memperlakukan orang itu menjadi lebih baik kan. Seringkali kan orang dianggap ini bagian dari keluarga. Tapi prakteknya ketika apalagi budaya kita di Makassar ya, ketika orang keluarga
kita anggap seperti tabu kalau kita harus bayar orang gitu kan. Ketika orang datang, masa saya dibayar kan keluar, padahal enggak, mestinya kan logikanya dibalik. Justru karena Anda keluarga saya, ya saya mestinya Anda sudah membantu saya semestinya memperlakukan Anda menjadi lebih baik lagi gitu kan, memberi upah yang layak, memberi hari libur gitu kan. Jadi itu juga salah satu wujud dari kerja layak untuk PRT itu. Mereka juga seperti pekerja lain, sekali lagi jadi kita tidak menuntut memperjuangkan hal lebih, tapi lebih akuilah mereka seperti pekerja yang lain. Ada hak libur juga, ya seperti itu. Karena mereka juga manusia, butuh waktu istirahat juga. Apalagi kalau di banyak kejadian mereka bekerja lebih dari standar ketentuan jam kerja yang berlaku. Kalau kita bekerja, kalau kita sebagai karyawan atau ini kan maksimalnya itu kan 8 jam dan 1 jam waktu istirahat dalam sehari gitu kan. Tapi mereka, coba Anda cek di berbagai tempat, mereka udah bangun subuh dan selalu on call gitu kan. Artinya standby setiap saat. Kapanpun dibutuhkan, mau tengah malam pun anak majikan menangis dipanggil. Ada tumpahan atau apalah gitu. Jadi karena tidak ada jam kerja seperti itu, ya itu kemudian menjadi rentan terhadap praktek eksploitasi terhadap PRT gitu ya. Nah, Pak Rashidi, kan selama ini memang tidak ada sepengetahuan saya begitu ya, tidak ada aturan yang baku begitu ya terkait dengan bagaimana sesungguhnya pembagian job desk untuk PRT begitu, kalau kita punya PRT di rumah begitu ya. Ternyata bahwasannya hari ini ada sebuah agenda besar agar kemudian profesi PRT ini diapresiasi juga, agar kemudian diperlakukan yang sama dengan para pekerja yang lain begitu, Pak. Bagaimana kemudian dari ILO sendiri sebagai organisasi buruh dunia begitu mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat begitu, Pak, yang hendak atau sudah memiliki pekerja rumah tangga di rumahnya begitu, Pak? Ya, memang kita melakukan banyak hal untuk itu. Pertama, saya mau informasikan juga bahwa sebenarnya di tingkat global, secara internasional itu sebenarnya sudah ada konvensi ILO juga tentang decent work for domestic worker atau kerja layak untuk PRT. Jadi setiap tahun itu ILO melaksanakan apa yang disebut dengan International Labour Conference. Nah, jadi semua anggota PBB hadir di situ, termasuk pemerintah kita. Jadi pada International Labour Conference ke-100 itu kemudian diadopsi konvensi ILO 189 ini terkait decent work for domestic worker atau kerja layak untuk PRT ini. Tapi memang konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah kita. Tapi waktu itu Pak SBY sempat hadir dan di pidato beliau itu secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mendukung dan akan somehow pada level tertentu akan melakukan penghargaan terhadap peran PRT. Tapi sejauh ini sebenarnya kita juga pemerintah, Menteri Tenaga Kerja ini baru saja menerbitkan peraturan Menteri Permenaker nomor 2 tahun 2015 terkait perlindungan terhadap PRT. Jadi sebenarnya sudah ada aturan hukum juga. Begitu ya dari Menteri Tenaga Kerja. Walaupun masih dalam bentuk permen, di mana di aturan itu juga sudah menganjurkan tentang majikan dan PRT itu buat kontrak kerja dan hal-hal lain juga menyangkut masalah agen penyalur PRT dan hak-hak dasar PRT lainnya. Baik, Pak Rashidi, nanti saya juga masih banyak ini yang mau ditanyakan, tapi saya mau berinteraksi dulu dengan Ibu Nuryati ya. Ibu Nuryati, ini saya juga pengen tahu kenapa sih Bu bekerja sebagai PRT begitu, dan sudah berapa lama Ki Ibu? Sejak dari SD. SD ya? Sejak dari SD sudah menjadi pekerja rumah tangga Ibu ya. Kenapa Ki sampai bisa menjadi pekerja rumah tangga Ibu? Awalnya ingin biaya sendiri. Ingin membiayai diri sendiri begitu ya Bu ya? Sekolah sambil kerja. Begitu ya? Ada suami. Bantu suami ya. Jadi sampai sekarang ya Bu ya. Dari SD sampai sekarang begitu ya Bu ya. SD ketika itu usia berapa Ibu? 12 tahun. 12 tahun. Sekarang usianya Ibu?
42. Berarti sudah 30-an tahun ya Ibu ya, kurang lebih menjadi pekerja rumah tangga ya, begitu ya. Biasanya Bu kalau menjadi pekerja rumah tangga apa saja yang Ibu Nuriyati kerjakan? Semuanya ya. Mulai dari apa itu Bu? Mencuci? Iya, piring, masak. Pokoknya tidak terkecuali. Mencuci piring, mencuci baju, memasak begitu sampai bersih-bersih rumah begitu ya Bu. Rumah. Seluruhnya begitu. Termasuk mengurusi anak-anak majikan tak? Lain itu. Tidak ya? Iya, kalau saya tidak pernah. Hanya untuk urusan rumah tangga saja begitu ya. Tapi sejauh ini Bu, selama Ibu Nuriyati selama 30 tahun menjadi pekerja rumah tangga, berpindah-pindah majikan atau setiap ada satu majikan? Iya. Satu majikan saja? Pindah-pindah. Sudah berapa kali Bu? Oh, banyak. Sudah banyak. Lupa nggak ingat gitu Bu sudah. Iya, kadang saya kerja sebagai yang jual makanan. Begitu ya. Yang terakhir ini saat ini Bu? Saya kerja di rumahnya Ibu Cia. Oh, Ibu Cia ya. Ibu selama kurang lebih 30 tahun Ibu Nuriyati jadi pekerja rumah tangga begitu. Pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan gitu Bu? Iya, sering. Apa itu Bu? Kata-kata ya. Kadang masalah makanan. Kenapa masalah makanan Bu? Ya gimana namanya juga orang. Cara memasak atau bagaimana? Pemberian. Oh, oke. Okay. Makanan yang kemarin baru kita bisa dikasih. Oh, begitu ya. Kadang-kadang ada orang begitu, kadang-kadang juga tidak. Begitu ya. Iya. Itu yang pernah Ibu alami begitu ya. Kadang juga terlalu capek. Masih mau istirahat nggak bisa. Jadi biasanya Ibu bekerja dari mulai jam berapa itu Bu? Minimal jam 7. 7 pagi. Iya. 7 pagi. Berarti tidak subuh-subuh ya? Ada juga yang minta setengah 6 ya. Sebelum mereka pergi kerja. Oh, tapi Ibu Nuriyati ini tinggal di kediaman majikan atau pulang ke rumah? Tidak ya. Jadi pulang ke rumah. Begitu ya. Tapi jam kerja itu jam 7 pagi sampai jam berapa itu Ibu? Kadang sampai jam 4 sore. Kadang sampai malam. Malamnya biasanya sampai jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam ya. Iya. Begitu. Adakah tambahan upah yang Ibu terima kalau misalnya lebih dari jam 4 begitu? Kadang ada yang mengerti, kadang juga tidak ada mengerti. Tapi kalau majikan tak sekarang bagaimana? Baik ya. Termasuk diizinkan untuk ke Fajar FM hari ini ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Tapi kalau tadi Ibu mendapatkan perlakuan secara kata-kata tidak mengenakan, kemudian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan makanan. Kalau perlakuan secara fisik tidak pernah ya Bu? Enggak pernah ya, alhamdulillah ya selama ini ya. Tapi kalau secara upah Ibu kita merasakan layak atau tidak kita terima itu? Tidak layak. Biasanya pertama kali kita jadi PRT berapa gaji tak? Dulu masih murah, masih 60.000. 60.000, tapi sekarang berapa per bulan? Kalau sekarang saya kerja 500. 500 ya Bu ya. Itu Senin sampai Sabtu? Iya, tidak ada libur. Tidak diberi libur begitu ya Bu ya. Kalau kita ada acara keluarga atau ada anak sakit, kadang kita tidak bisa bawa dia pergi. Begitu ya. Iya. Ya. Jadi dari tapi sekarang ini Ibu bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore begitu ya. Tapi biasanya juga sampai jam 9 malam. Itu lebih sering jam 9 malam atau jam 4 sore Bu? Sering jam 4 sore. Oh, jam 4 sore ya. Jam 9 malamnya kadang-kadang begitu ya Bu ya. Tapi tidak pernah libur begitu ya Bu ya. Enggak, kecuali minta sendiri liburnya. Itu pun kalau sudah 2-3 hari sudah mau dipecat. Begitu ya. 2-3 hari liburnya kelamaan Bu. Iya. Soalnya kan biasa ada acara keluarga juga itu tidak enak kalau tidak hadir. Tidak enak ya Bu ya. Ada anak itu sakit, kita juga sakit. Tapi dengan majikan Anda yang terakhir ini Ibu Nuriyati sudah berapa lama kita? Belum cukup 1 tahun. Belum cukup 1 tahun begitu ya. Tapi sebelumnya itu sudah lama, saya sudah 10 tahun di situ. Begitu sebelum ya. saya kerja di sini. Oh begitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana Bu? Enak ya, baik ya. Baik. Menurut tak tadi 500.000 hari ini penghasilan tak per bulan dengan tanpa libur masih sudah cukup untuk membiayai keluarga, untuk membantu Bapak?
Belum ya Bu ya? Iya. Berapa anak tak Bu? 3 ya? Sudah besar-besar semua? Alhamdulillah begitu ya. Nah nanti saya juga mau tanya Ki, apa yang nanti kita harapkan toh, tapi saya mau bertanya dulu dengan Pak Rasidi ya. Pak Rasidi, ini tentu saja bahwasannya Ibu Nuryati ini sudah sejak, ini adalah salah satu contoh pekerja rumah tangga kita yang hadir hari ini begitu ya. Ibu Nuryati ini sudah sejak SD kurang lebih 12 tahun sampai sekarang umurnya 42 begitu. Sudah kurang lebih 30 tahun dan kemudian belum lah ya bisa dikatakan mendapatkan upah yang layak begitu ya. Jauh dari layak begitu ya Pak ya. Hari ini baru mendapatkan Rp500.000 sementara tidak pernah mendapatkan libur begitu, dengan pekerjaan yang banyak dari pukul 7 hingga pukul 4 sore begitu, kadang sampai malam begitu Pak ya. Apa sih Pak yang sesungguhnya yang perlu diatur begitu untuk yang menjadi hak-hak dan juga kewajiban dari para pekerja rumah tangga kita hari ini? Iya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu terkait masalah hak-hak dasar PRT, ya terkait upah yang layak, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan. Jadi tadi kalau kita dengar cerita dari Ibu Nuryati, ternyata tidak ada cuti sama sekali gitu kan. Padahal kalau pekerja pada umumnya itu ya katanya, katakanlah kita misalnya dalam 1 bulan itu ada 1 hari kita berhak untuk cuti selama 1 hari gitu. Jadi dalam setahun itu ada hak cuti selama 12 hari misalnya. Nah, hak normatif seperti ini itu sama sekali ternyata belum dinikmati oleh PRT gitu. Nah, ya saya kira hal-hal seperti ini yang terus kita upayakan, dan di saat yang sama kita juga mendorong PRT itu supaya bekerja lebih profesional juga gitu. Jadi nanti akan ada standar. Jadi kalau tadi seperti diceritakan oleh Ibu Nuryati ya, beliau lebih fokus kepada kerjaan cleaning gitu ya. Jadi nanti pemerintah sebenarnya untuk PRT yang dikirim ke luar negeri itu sudah ada permen khusus. Jadi misalnya ada yang berprofesi sebagai babysitter atau perawat anak, ada yang khusus sebagai caregivers atau perawat orang-orang disable atau orang-orang tua gitu. Anda bisa bayangkan saat ini ILO memproyeksikan 10 atau 20 tahun ke depan itu jumlah orang-orang yang tua jompo itu semakin banyak karena tingkat harapan hidup orang itu kan semakin tinggi sekarang gitu kan. Kalau sebelumnya misalnya katakanlah orang bisa rata-rata sebagian besar meninggal dalam usia 60 tahun. Tapi ke depan karena tingkat harapan hidup orang semakin tinggi, orang dengan umur 70 sampai 80 bahkan 100 tahun itu semakin banyak gitu. Nah, para senior ini atau orang tua jompo begini ini kan perlu ada orang yang ngurus. Nah, kalau misalnya tidak ada, PRT nanti akan ada profesi khusus, akan ada skill khusus namanya caregivers yang akan memberi perhatian khusus kepada orang-orang tua seperti ini. Selain babysitter misalnya. Karena untuk mengerjakan hal-hal seperti ini kan butuh dedikasi dan butuh skill dan knowledge tersendiri juga gitu. Anda bisa bayangkan kalau ngurusin beberapa waktu lalu saya baca di koran PRT itu banyak yang terutama yang babysitter itu banyak yang disalahkan karena anak-anak majikannya obesitas. Karena PRT tidak didukung dengan pengetahuan knowledge begitu ya. Knowledge tentang asupan nutrisi yang penting misalnya untuk bayi itu apa. Ya kan? Jadi ke depan nanti itu profesi PLT dituntut seperti itu juga. Yang cleaning harus bekerja standarnya harus lebih detail, pekerjaannya harus lebih rapi gitu. Yang babysitter juga menjadi lebih profesional, menjadi lebih paham banyak hal tentang bagaimana mengurusi bayi atau balita di bawah umur. Dan yang begitu juga yang berprofesi sebagai caregivers
Nanti juga profesi sebagai sopir itu juga masuk dalam kategori sebagai PRT. Ada juga yang diklasifikasi khusus sebagai bekerja di taman, misalnya untuk orang-orang kaya di kota-kota besar itu kan mereka biasa hire PRT yang khusus bekerja di luar rumah. Nah, PRT nanti itu mereka akan punya misalnya kualifikasi, misalnya Ibu Nuryati ini sudah punya skill sebagai cleaning gitu ya. Mungkin beliau nanti ke depan mau meningkatkan katakanlah skillnya sebagai juga sebagai caregivers juga atau babysitter juga. Jadi mereka dia nanti akan punya katakanlah 2 atau 3 keahlian khusus dan dengan begitu dia akan di-hire lebih tinggi tentunya oleh majikan yang akan menggunakan. Dan ternyata praktik seperti itu sudah terjadi di Makassar. Beberapa waktu lalu saya sempat ketemu dengan peneliti dari Kementerian Ketenagakerjaan. Iya. Itu beliau meneliti hasil penelitian itu. Untuk di Makassar ternyata sejak tahun 2005 kalau nggak salah beliau sebutkan dari hasil penelitian itu, ternyata orang-orang Makassar ini sudah menggunakan PRT yang pernah bekerja di luar negeri dan terutama yang kelas menengah ya, dan mereka itu berani menggaji dari gaji 3 sampai 5 juta. Kenapa begitu? Karena skill yang PRT dari luar itu sudah sangat bagus. Bahkan mereka juga rata-rata sudah bilingual. Tapi tetap WNI begitu ya Pak? Ya, WNI. Pernah bekerja di luar negeri. Pernah bekerja di luar negeri, tapi mereka umumnya sudah ya sedikit-sedikit sudah bisa bilingual, sudah English sudah bagus. Nah, anak-anak yang para anak middle class ini kan mereka dari kecil umumnya sudah dilatih untuk bilingual gitu ya, dan peran PRT itu menjadi penting. Kemudian pengetahuan mereka juga tentang bagaimana menggunakan alat-alat rumah tangga modern di dalam rumah gitu kan sudah paham. Jadi ya, dan keterampilan lainnya lebih baik. Jadi dengan begitu jasa mereka juga menjadi lebih dihargai gitu. Jadi kita mendorong penghargaan terhadap PRT, di saat yang sama juga PRT juga harus memperkuat atau meningkatkan skill mereka. Jadi kalau PRT mau diakui sebagai profesi tersendiri ya, PRT juga harus meningkatkan katakanlah kinerjanya gitu dan pengetahuannya ya. Jadi dengan begitu benar-benar akan diakui sebagai profesi tersendiri begitu ya. Baik, Pak Rashidi dan Bu Nuryati, nanti kita masih akan melanjutkan ya obrolan kita atau talk show kita untuk hari ini, tapi kita akan jeda sesaat terlebih dahulu untuk menghadirkan pesan-pesan dari mitra kerja kami tentunya di seputar Makassar dan sekitarnya. Nanti kami masih terus mengundang Anda pendengar di 447 dan juga di pesan singkat 0811 410 893 usai jeda pariwara berikut ini. Makassar dan sekitarnya kembali sesaat lagi. Nih Bu, hari ini pekerja rumah tangga saya lagi libur, jadi belanjaan dikurangi dulu sementara. Oh, kok bisa pekerja rumah tangga libur? Kan pekerjaan rumah tangga tidak ada habisnya, Bu Yani. Memang benar Bu, karena itu saya kasih dia libur 1 hari dalam seminggu. PRT kan juga manusia Bu, butuh istirahat dan butuh refreshing seperti kita. Dengan begitu kan tenaganya bisa pulih lagi dan bisa bekerja lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu, baik benar Bu Yani. Harus Bu, kalau PRT-nya kita mendapat istirahat yang cukup, tentu pekerjaannya juga lebih baik. Coba Ibu bayangkan, misalnya kalau PRT kelelahan bekerja dan saat masak ketiduran, lupa matikan kompor pula, kan lebih berisiko Bu. Biar bagaimanapun, setiap orang butuh istirahat Bu. Oh begitu ya Bu. Dan saya dengar dari berita, pemerintah bahkan sudah menerbitkan aturan yang melindungi hak-hak PRT. Jadi, PRT sudah diakui sebagai profesi tersendiri juga, Bu. Wah, bagus dong, Bu. Kalau begitu, saya juga akan beri pekerja rumah tangga saya 1 hari libur dalam seminggu, biar kerjanya lebih semangat. Adalah pekerja rumah tangga. Berikan hak mereka. Pesan ini disampaikan oleh International Labour Organization.
Banjir merupakan fenomena alam dan masalah yang ditimbulkan tidak dapat diatasi dan dikendalikan secara mutlak. Masalah banjir dan upaya mengatasinya tidak dapat dipisahkan dengan peran masyarakat yang merupakan domain bersama masyarakat swasta dan pemerintah atau stakeholder. Peran pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai regulator dan fasilitator, serta upaya-upaya penanganan baik secara teknis dan non-teknis oleh pemerintah. Namun sampai saat ini masih mengandalkan upaya struktur dan hasil yang dicapai tidak seimbang dan jauh tertinggal dengan laju peningkatan masalah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melalui program Gerakan Bersih Saluran Drainase atau GBSD adalah suatu gerakan atau upaya untuk mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan saluran berupa pembersihan sampah atau sedimen yang berada di depan atau di samping rumah kita, agar supaya saluran drainase kita berfungsi sebagai tempat mengalirnya air dan sebagai kantong air. Kalau kita bergerak secara bersama-sama, semuanya dari genangan dan bahkan banjir. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami ya di program Seputar Makassar dan sekitarnya, dan tentu saja masih ada saya Jati Sunarto dan tentu saja bersama narasumber kita hari ini yang tentu saja bahwasannya menghadirkan talk show dengan tema meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai peran dan juga jasa pekerja rumah tangga. Pendengar ya, ILO Promote Project bekerja sama dengan Fajar FM untuk talk show untuk mendiskusikan terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kemudian juga meningkatkan ya atau membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai peran dan juga jasa pekerja rumah tangga kita hari ini, khususnya untuk skop atau lingkup di Sulawesi Selatan. Saya masih bersama Koordinator Provinsi International Labour Organization atau Organisasi Buruh Dunia untuk Promote Project Sulsel, Bapak Muhammad Rashidi Bakri, dan juga Ibu Nuryati yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Nah, Pak Rashidi, kita melanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, Pak Rashidi ya. Tapi tentu saja tadi juga di sebelum kita break Anda sempat menyinggung terkait dengan bagaimana tenaga profesional yang nanti juga akan dibutuhkan, dan termasuk di Sulsel ini juga sudah ada beberapa kalangan masyarakat yang kemudian meng-hire untuk tenaga profesional untuk mengurus rumah begitu, Pak Rashidi ya. Tapi sesungguhnya gambaran profesional untuk tenaga pekerja rumah tangga itu yang seperti apa, Pak? Apakah Ibu Nuryati ini masuk kategori profesional ataukah kemudian ini perlu dibangun kembali skillnya begitu? Ya, saya kira ya pada level tertentu tentu karena beliau. Jadi pertama definisi PRT dulu ini, pekerja rumah tangga ini adalah pekerja yang bekerja untuk urusan kerumah tanggaan. Baik untuk satu majikan atau lebih dari satu majikan begitu. Jadi semua lingkupnya untuk pekerjaan kerumah tanggaan gitu, di dalam maupun di luar rumah. Nah, jadi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kalau misalnya bekerja untuk urusan cleaning di Fajar FM itu tidak masuk kategori sebagai pekerja rumah tangga. Tidak masuk ya? Ya, nggak masuk. Dia betul-betul bekerja untuk pekerja rumah tangga gitu. Nah, kenapa penting pengakuan pekerja itu? Karena masalahnya profesi PRT ini kan sekarang tidak diakui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena kenapa? Karena majikan itu tidak diakui sebagai pengusaha dalam perorangan, itu tidak diakui sebagai pengusaha dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Makanya penting ada perlindungan hukum secara kepada mereka. Nah, yang penting untuk diketahui bahwa hukum perburuhan itu hadir untuk melindungi pekerja. Kenapa begitu? Karena seringkali kan di mana-mana dalam posisi pekerja itu kan selalu lebih lemah di hadapan majikan. Makanya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum gitu. Seperti kita misalnya, Anda juga kan Anda sebagai karyawan di sini.
tentu dilindungi oleh undang-undang pekerja, undang-undang ketenagakerjaan gitu. Majikan Anda atau atasan Anda tidak bisa mem-PHK Anda seenaknya. Karena PHK itu aturannya ketat sekali. Betul. Harus ada izin dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi orang tidak boleh di-PHK secara serampangan gitu. Nah, tapi kalau PRT karena tidak masuk dalam perlindungan itu, maka ya tidak ada perlindungan hukum. Nah, disitulah menjadi penting. Nah, terkait masalah profesionalitas itu, memang sekarang ini pemerintah dan kami juga dari ILO mendorong itu ada standar itu, ada standar untuk terus meningkatkan kinerja PRT. Jadi ke depan kita berharap itu akan ada klasifikasi nanti. Jadi ada orang yang bekerja sebagai caregivers. Jadi betul-betul skill dan pengetahuannya itu mengurusi orang tua. Karena ini kan coba sekarang banyak sekali itu orang-orang tua yang tidak terurus karena tidak ada orang yang secara bangga mendeklar dirinya bahwa atau memasang iklan, saya ini pekerja rumah tangga yang berprofesi sebagai caregivers. Ada nggak orang-orang tua yang saya banyak mendapati banyak orang tua yang nggak terurus karena anaknya bukan nggak mau urus, tapi anaknya sudah sedemikian sibuk dengan keluarganya dan dengan anaknya, dengan urusan kerjaan mereka. Jadi mereka mau nyari orang, mau hire orang untuk mengurusi orang tuanya, tapi nggak ada orang yang mendeklar dan menyatakan saya ini pekerja yang mau yang mengurusi orang tua. Ada nggak yang mau mempekerjakan saya? Nah, kalau itu ada kan semua orang lebih mudah gitu. Anda bisa cek lah kemana-mana, banyak sekali orang-orang tua yang akhirnya nggak bisa diurusi karena nggak ada caregivers yang sama seperti mengurusi anak di bawah umur balita juga atau bayi itu sampai sekarang ini saya rasa masih orang yang mendeklar diri secara babysitter misalnya. Babysitter itu belum masih sangat kurang gitu ya. Nah, kalau itu terus didorong maka dengan sendirinya ya para pengguna juga tentu akan terbantu dengan itu. Ya kan? Nanti ke depan kita mungkin akan mendapati dengan mudah iklan-iklan di media, ini kita butuh ini. Tinggal kalau sekarang ini kan belum terklasifikasi begitu. Belum terklasifikasi secara masih karena belum dianggap masih dicibir sebagai kerjaan rendahan. Jadi ya pokoknya asal kamu bisa nyapu-nyapu, ngepel sedikit itu yang kita dorong ke situ. Jadi memang karena belum ada pengakuan begitu ya Pak ya terhadap profesi ini, sehingga kemudian orang masih menganggap belum terlalu penting begitu ya. Dengan kemudian kita bisa membayar semau kita atau sekaitan dengan kesepakatan antara majikan dan juga calon PRT kita begitu. Padahal faktanya demand-nya tinggi kan? Demand-nya tinggi tentu. Coba dicek lah, banyak teman-teman atau keluarga yang pasti membutuhkan peran itu. Sekarang ini bahkan saudara saya banyak yang susah benar cari PRT sekarang. Apalagi PRT yang bisa dipercaya Pak. Biasanya ini yang kemudian menimbulkan masalah juga. Mengapa kemudian orang susah untuk mendapatkan PRT begitu Pak? Ini yang kemudian juga menjadi kendala begitu ya. Karena tentu saja membangun kepercayaan terhadap orang baru biasanya akan sangat susah begitu ya. Karena tentu saja jangan sampai kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian justru ditimbulkan begitu ya. Ada konflik interest begitu nantinya yang terjadi antara majikan dan juga pekerja rumah tangganya begitu Pak Rasidi. Iya benar. Jadi makanya kenapa peraturan ini menjadi penting untuk hadir. Kalau di Jakarta misalnya ada praktek, misalnya agensi penyalur itu ini memang menjadi praktek tipu-tipu ya. Jadi orang kan kalau mau butuh PRT itu harus nyetor fee ke agensi. Betul. Tapi PRT-nya belum beberapa pekan bekerja sudah kabur. Jadi ternyata agensi itu hanya butuh fee dari itu aja, dari majikannya. Begitu mereka dapat fee langsung kabur. Nah, itu dia. Nah, di sini peraturan itu menjadi penting. Jadi peraturan ini hadir melindungi PRT-nya dan juga melindungi majikannya. Majikan nanti akan berhak, akan punya hak untuk mengkomplain kalau misalnya praktek seperti itu dilakukan. Dan jangan kaku dengan urusan kontrak misalnya. Kita kan cenderung ini ya, merasa justru bahwa kalau ada kontrak tertulis itu dianggap sudah tidak saling percaya, padahal tidak. Justru kontrak itu adalah kita berupaya
menuliskan kepercayaan yang sudah kita punya bersama gitu. Untuk menguatkan begitu. Ya, menguatkan kepercayaan kita, bukan karena kita tadi tidak saling percaya kemudian kita perlu kontrak, tidak. Kontrak itu memperkuat rasa saling percaya itu, karena kita kan tentu ya sering lupa atau gimana gitu. Maka kita perlu menuliskan hal-hal yang kita sepakati gitu. Iya. Begitu ya, Pak ya. Iya. Ini sesungguhnya memang kalau demikian ya Pak ya, dari apa yang sudah Anda paparkan memang perlu segera didorong ya untuk adanya sebuah pengakuan. Paling tidak ada sebuah regulasi yang kemudian memang mensejajarkan profesi PRT ini dengan pekerjaan lain, hingga kemudian ini akan menjadi perhatian yang serius begitu. Termasuk bagaimana majikan ini akan menjadi bagian orang yang mempekerjakan begitu, karena selama ini kan bahwasannya ya saya mempekerjakan orang per orang begitu, sehingga kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari pengusaha misalnya begitu, Pak Rasidi ya. Iya benar ya. Iya. Baik, Pak Rasidi, saya ke Ibu Nuryati dulu ini. Ibu Nuryati, ini kalau tadi sudah Ibu Nuryati sampaikan begitu bagaimana rasanya kemudian upah tak begitu apa harapan Ibu Nuryati kepada pemerintah dan juga masyarakat Bu terkait dengan profesi tak sebagai pekerja rumah tangga begitu? Apa harapan tak sama pemerintah? Harapanku kita PRT dikasih semacam perhatian. Perhatiannya dalam bentuk apa itu? Ada undang-undangnya. Ada undang-undang. Iya. Bagaimana upah tak? Masalah upah juga harus disesuaikan dengan tenaganya. Berapa kalau idealnya? Kalau layak menurut tak berapa? Menurut saya itu 800 ya, alhamdulillah. 800 alhamdulillah ya Bu. Iya. Ya. Begitu ya. Iya, mungkin bagi orang masih rendah. Iya. Tapi kan kita semua ya 800 itu sudah cukup layak ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Termasuk di bawah itu. Iya Bu, minimal yang begitu ya. Tidak di kayak tadi itu Bapak bilang dari luar negeri begitu. Macam saya ini kan ke semacam pembantu pekerja. Pekerja yang pindah-pindah begitu. Pindah-pindah ya Bu ya. Iya. Yang kalau menetap itu kan harus lebih dari 1 juta. Begitu ya. Iya, 800.000 paling sedikit 800.000 begitulah ya Bu ya. Bagaimana Bu kalau kita juga mungkin juga dapat libur setiap minggu itu begitu? Yang saya mau bilang. Dan asuransi kesehatan saya kira. Iya, kesehatannya juga. Ya, sekarang kan ada BPJS ya. Ya, tapi biarpun ada BPJS, sekarang kita juga butuh perhatian dari kita punya bos itu yang tuan rumah itu. Begitu ya. Ya, dikasih perhatian lah begitu. Apalagi Ibu yang kita harapkan dari pemerintah atau juga masyarakat, siapa tahu ada yang nanti akan pekerjakan Ibu Nuryati. Jam kerja tak bagaimana? Ya, jam kerja minimal jam 8 lah atau jam 9 masuk. Jam 9 masuk. Karena ya, sampai bagi jam kita berapa? yang PRT yang ibu rumah tangga punya anak kecil, yang sekolah kita harus harus urus dulu begitu ya. Dari kalau selesai itu baru kita ke sana sampainya selesai semuanya. Begitu Iya. Tapi biasanya juga ada majikan yang butuh pagi-pagi memang untuk urus anaknya. Bagaimana itu Ibu? Boleh ya, tapi mungkin jam pulang tak lebih cepat. Iya, lebih cepat aturan pulangnya. Terus kalau kita sakit dikasih izin. Setiap minggu 1 kali libur. Seminggu sekali libur begitu ya. Itu yang saya mau ya Bu ya. Iya. Apa namanya, kata-kata yang begitu baik. Oh, kata-kata yang baik ya Bu ya. Iya, itu yang saya. Iya begitu ya. Tapi kalau selama kita bekerja jadi pekerja rumah tangga Ibu Nuryati, bagaimana kita juga dapat makan pagi, makan siang? Ya alhamdulillah bagi semua yang saya tempati itu baik soal makanannya. Semua ya. Iya. Alhamdulillah begitu ya. Nah Pak Rashidi, ini memang juga pekerja rumah tangga kita seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nuryati ya, bahwa sering juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik secara verbal, meskipun tidak ada perlakuan secara kasar dari segi fisik begitu Pak Rasidi. Bagaimana ini menyikapinya? Adakah advokasi yang juga dibangun dari pihak ILO untuk hal ini? Karena biasanya juga secara verbal ini cukup menyakitkan begitu ya. Iya, memang saya kira ya kalau itu bukan ini ya,
itu jadi domain hukum lain gitu, karena orang kan ada peraturan pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan, misalnya orang bisa saja melaporkan hal-hal seperti, tapi ya saya kira memang kekerasan verbal itu menjadi persoalan juga ya. Apalagi kalau kalau orang yang diperlakukan seperti itu merasa keberatan kan jadi problem juga. Jadi memang ya pentingnya kembali lagi itu memang jadi satu persoalan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap PRT ya. Kalau para pengguna PRT mulai sadar, terinformasi bahwa PRT ini juga sudah diakui sebagai profesi tersendiri dan mendapat ada peraturan hukum yang memberi mereka proteksi khusus tentang itu, tentu orang tidak akan memperlakukan PRT secara semena-mena lagi, secara seenaknya gitu kan. Baik. Ibu Nur Yati, bagaimana perasaan Ibu setelah nonton film tentang Ibu dan profesi PRT di layar lebar? Sempat Jeki nonton? Iya. Bagaimana perasaanku? Apalagi kita jadi bintangnya ya. Iya, mau istilahnya membantu sama-sama PRT. Iya, minta dukungan semua masyarakat Indonesia. Supaya kita itu dilayakkan, dikasih perhatian, diakui begitu. Iya, diakui. Karena biar bagaimana kita juga bekerja. Iya. Tanggung jawabnya juga berat. Kita kalau ada masalah-masalah di dalam rumah, kita tanggung jawab. Iya. Itulah itu yang begitu ya Bu. Ya. Bagaimana bisa mendapatkan pengakuan begitu ya Bu ya. Baik Ibu Nuryati, terima kasih. Pak Rasidi, mungkin yang terakhir juga ini ya, bagaimana menyikapi budaya masyarakat juga yang pada umumnya juga memposisikan pekerja rumah tangga ini sebagian dari keluarga begitu Pak? Iya, makanya kalau di Jawa itu kan ada yang disebut dengan ngenger ya. Ngenger itu orang dari keluarga dari kampung datang tinggal, kemudian dibiayai sekolah dan kemudian mengerjakan kerja-kerja domestik gitu kan. Nah kalau kita di Sulawesi Selatan kan praktek itu seperti itu sebenarnya ada juga gitu. Ada ya. Ya jadi tapi nggak ada penamaan khusus seperti ngenger gitu. Ya tapi rata-rata kita misalnya, saya kebetulan dari Palopo, kalau dulu datang bersekolah di Makassar tinggal sama keluarga, sama om atau sama tante dan kita juga mengerjakan kerja-kerja domestik juga gitu. Bantu-bantu begitu ya? Iya, bantu-bantu juga. Nah, banyak memang juga yang orang karena ya itu lagi karena mungkin kesulitan akhirnya mencari keluarga mereka yang sedang tidak bekerja di kampung untuk datang bekerja membantu mereka di rumah gitu. Nah, sampai kemudian mereka menganggap ini keluarga gitu. Jadi kita justru yang ada budaya di mana kalau orang keluarga itu katanya tabu dikasih gaji. Padahal sebenarnya logikanya kan harusnya dibalik gitu. Keluarga kita yang kita pekerjakan ini kan mereka juga butuh dana, butuh uang, butuh support itu juga kan. Apalagi kalau yang sudah punya keluarga di kampung gitu. Maka menjadi penting kita membayar dia dan dengan begitu dia bisa membiayai hidupnya dan bisa membiayai keluarganya yang ada di kampung gitu. Jadi bukan segera setelah kita menganggap orang sebagai keluarga mestinya kita harus memperlakukan dia lebih baik lagi gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi ketika kita menganggap orang keluarga ya perlakukanlah dia selayaknya sebagai keluarga, bukan justru malah tidak memberi hak-hak yang layak untuk dia gitu ya. Begitu ya. Tapi semoga ya masyarakat kita ketika menganggap pekerja rumah tangganya adalah bagian dari keluarga, tapi tetap memberikan hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga. Begitu Pak Rasidi ya. Iya, benar ya. Iya, seperti itu ya. Karena biasanya pada umumnya kalau di masyarakat bahwasanya seperti yang dicontohkan oleh Pak Rasidi tadi, biasanya juga tidak dibayar begitu ya, sehingga kemudian terabaikan hak-hak yang menjadi hak mereka begitu Pak Rasidi ya. Pak, yang terakhir sebelum kita juga akan pamit begitu ya, apa yang perlu diperkuat dari keberadaan pekerja rumah tangga kita, termasuk kalau ini juga berkaitan misalnya dengan pekerja rumah tangga yang usia anak-anak begitu Pak? Ya kalau usia anak-anak saya kira memang tidak ada kompromi ya, karena
sesuai ketentuan peraturan perundangan, ya anak-anak yang bekerja di tempat-tempat berbahaya itu pemerintah punya kewajiban untuk melakukan penarikan. Ya, kecuali kalau sepanjang ada jaminan bahwa pekerjaan itu tidak membahayakan dia, ya itu memang ada protokol khusus tentang itu yang mengatur bahwa. Tapi kalau pekerjaan itu berbahaya, ya anak itu harus ditarik dari tempat kerja terburuk itu. Begitu ya. Tapi terakhir Pak, apa yang kemudian bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran agar menghargai atau mengapresiasi terkait dengan profesi pekerja rumah tangga kita? Poin terpenting yang perlu mendapatkan atau dipahami oleh masyarakat kita hari ini kalau ingin mempekerjakan pekerja rumah tangga hari ini. Iya, saya kira masyarakat kan sebenarnya juga sudah mulai sadar bahwa peran PRT ini, apalagi menjelang Lebaran begini Iya Pak, orang-orang di kota-kota besar yang mempekerjakan PRT, pasti sekarang ini banyak yang sudah mulai was-was karena PRT-nya sudah akan minta cuti untuk pulang kampung, pulang Lebaran, mudik begitu ya Pak ya. Nah, setelah PRT-nya mereka ditinggal pulang kampung PRT itu kan, orang-orang yang selama ini sudah sangat dimanjakan dengan keberadaan PRT itu akan merasa sangat susah gitu. Bahkan kalau di Jakarta itu ada PRT yang part time yang memang mengisi job saat ke rumah majikan yang ditinggal pergi PRT saat menjelang Lebaran itu, dan orang itu berani bayar sampai cukup mahal gitu untuk hitungan hari dan jam gitu. Nah, dari situasi seperti itu saja kan kita sudah sadar betul bahwa peran PRT ini sangat penting, bahwa tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang bekerja di luar atau karyawan-karyawan yang bekerja di luar itu tentu mereka tidak akan bekerja dengan tenang menjalani profesi mereka di luar kalau tidak didukung oleh orang yang mensupport mereka di rumah gitu. Bisa Anda bayangkan kalau situasi rumah berantakan, pulang tentu itu akan memicu stres, dan Anda stres tentu tidak akan berimplikasi ke kerjaan Anda di luar juga dan ke banyak hal gitu. Baik. Iya, jadi saya kira itu sudah menjadi satu contoh penting bahwa tolong akuilah PRT ini sebagai pekerja juga. Perlakukan mereka sebagaimana pekerja yang lain, sebagaimana juga Anda sebagai karyawan di luar itu mau diperlakukan secara layak oleh pimpinan Anda di tempat Anda bekerja gitu. Baik. Oke, Pak Rasidi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih banyak juga Ibu Nuryati. Semoga lekas pulih ya Bu ya kesehatannya, amin, supaya dapat bekerja dengan baik. Terima kasih juga Handika sudah hadir juga, anaknya Ibu Nuryati, pendengar yang menjadi salah satu pemenang ya Pak ya untuk foto story yang diajarkan oleh ILO begitu ya Pak ya. Dan kampung halaman ya. Dan kampung halaman. Yayasan Kampung Halaman ya. Baik. Terima kasih banyak juga pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di 89,3 Fajar FM, untuk Anda yang sudah mendengarkan kami. Semoga ini juga memang semakin menumbuhkan kesadaran kita, masyarakat kota dan sekitarnya, agar kemudian juga sadar bahwasannya profesi pekerja rumah tangga ini juga patut untuk dihargai ya. Setidaknya bahwasannya ini juga akan mendorong agar pekerja rumah tangga akan diakui begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda pendengar. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Rashidi Bakri sebagai Koordinator Provinsi ILO Promote Project Sulsel, dan juga Ibu Nuryati sebagai pekerja rumah tangga. Terima kasih sekali lagi pendengar, dan tentu saja kita nanti masih akan berjumpa di seputar Makassar dan sekitarnya untuk sesi 1 kali 60 menit terakhir nantinya ya. Saya Jati Sunarto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And if you gotta go, darling.
wanita memberi susunya kepada anaknya yang menangis, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala 1 tahun sholat dan puasa. Fajar Makassar. Terkini Fajar FM. Selamat siang, inilah info terkini pukul 11.